Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita tadabburi surah Al-Kahfi, di surah Al-Kahfi itu ada 4 ujian. Yang pertama adalah ujian agama yang ditimpakan kepada Ashabul Kahfi. Mereka lulus dengan cara mereka melarikan diri pergi ke gua. Kemudian berdoa kepada Allah, wahai lana min amrina rasyada. Ibu, Masya Allah, duduk di majelis ilmu inilah yang semoga menjadi jalan untuk kita lulus dari fitnah-fitnah agama. Hari ini aliran sesat luar biasa lakunya di Indonesia. Ajaran-ajaran yang aneh-aneh banyak sekali terjadi di Indonesia. Maka kalau kita tidak duduk di majelis ilmu, kita bisa terjatuh pada fitnah agama. Dan indahnya orang lulus dari fitnah agama. Begitu Ashabul Kahfi pergi ke gua, pertemanan yang paling berkah yang di dalam Al-Quran digambarkan itu adalah pertemanannya Ashabul Kahfi. Saking berkahnya, mereka berteman dalam ketaatan, mereka berteman di dalam karena agama, mereka berteman karena ilmu. Anjing yang najis, yang dimakan haram, yang ibu ketemu ngelus nopo menghindar, mendapatkan keberkahan dari pertemanan Ashabul Kahfi. Maka ya Allah, insya Allah duduk kita pagi hari ini di majelis ilmu, berteman karena Allah akan membawa keberkahan bagi orang-orang sekitar kita. Amin. Fitnah agama. Yang kedua, fitnah ngilmu yang diujikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa harus belajar kepada siapa? Nabi Khidir. Kita tidak tahu berapa jauh jarak yang ditempuh Nabi Musa untuk bertemu dengan gurunya Nabi siapa? Nabi Khidir. Kita nggak tahu berapa banyak bekal uang yang harus disiapkan, bekal makanan yang harus disiapkan, tenaga berapa kali berhenti untuk sampai kepada Nabi Khidir. Padahal Nabi Musa jelas derajatnya lebih tinggi daripada Nabi siapa? Lalu bagaimana dengan kita? Kita insya Allah kalau mau ngaji itu nggak pakai leren, jaraknya ditempuh sekali tempuh langsung sampai. Nggak perlu bekal banyak-banyak, bahkan air jajan disiapkan pelada AC-nya, Bu. Nabi Musa melewati padang pasir, laut dan seterusnya, tetapi fitnah ilmu ini lolos ditempuh oleh Nabi Musa. Insya Allah semoga kita bisa mengikuti jejak beliau. Kalau ada halangan ketika kita mau menuntut ilmu, deling-eling kisah Nabi Musa. Oh yo, Nabi ulul azmi kalimullah, perjalanannya jauh, yang mau ditemui bukan Nabi yang lebih mulia, bukan pula ulul azmi, bukan pula Rasul, Nabi biasa, bahkan tidak masuk dalam 25 Nabi yang harus kita. Tapi Nabi Musa tetap berangkat, lulus diuji ilmu. Yang ketiga diuji dengan tahta atau kedudukan yang diujikan kepada Zulkarnain. Masya Allah, pergi ke timur, ke negara tempat matahari terbit, pergi lagi ke barat tempat matahari tenggelam. Zulkarnain sama sekali tidak berbuat kezaliman. Jadi Zulkarnain itu adalah sosok yang diuji dengan kedudukan, tetapi lulus karena menyadari betul kedudukan itu adalah dari siapa, Bu? Makanya ketika nyemen gunung itu, Bu, Ya'juj dan Ma'juj itu kan ngelubangi setiap pagi sampai sore.
Tapi qadarullah lubang itu akan rapat lagi. Terus kata Zulkarnain, kapan temboknya bakal dijebol? Ketika Allah menurunkan kehendaknya, maka ini akan jebol. Salah satunya yang membuat jebol adalah ketika dalam satu riwayat disebutkan Ya'juj dan Ma'juj itu, ayo kita lubangi, semoga besok kita bisa melubangi lagi dan tembok ini bisa jebol. Kemudian mereka mengucapkan kalimat insya. Maka betul lubang yang biasanya rapat lagi, ketika mereka mengucapkan kalimat insya Allah itu tidak rapat lagi. Padahal yang mengucapkan makhluk jelek, pembuat kerusakan bernama Ya'juj. Kalau kita bilang insya Allah saja, seperti itu Allah memberikan kehendak. Apalagi yang mengucapkan insya Allah itu orang beriman, duduk di majelis ilmu, temannya orang beriman. Moga-moga bisa tindak haji dan umrah. Amin. Insya Allah. Itu luar biasa. Tapi ada yang tidak lulus di surah Ashabul Kahfi. Siapa yang tidak lulus? Adalah dua pemuda pemilik kebun. Diuji yang satu dengan kemiskinan, yang satu diuji dengan kekayaan. Lulus nggak yang diuji dengan kekayaan ini, Bu? Enggak. Akhirnya kebunnya luluh lantak. Orang itu mengepak-ngepakkan jarinya, ya Allah, embane nyong wingi manut karo nasihate kowe ya. Masya Allah. Maka apa pelajarannya? Banyak orang diuji dengan agama, lulus. Diuji dengan kedudukan, lulus. Diuji dengan ilmu, lulus. Tapi anggar wis diuji benda, akeh sing ora lulus. Sing rai pengen kepregekna, sing umah pengen kepregekna, sing montor hak pregekna. Banyak orang tidak lulus ketika diuji dengan harta. Maka saudaraku, Masya Allah, semoga kita bukan termasuk golongan itu. Tapi apapun ujian yang Allah datangkan kepada kita di hari-hari fitnah ini, Allah memberikan kita kekuatan dengan cara kita duduk di majelis ilmu. Tayyib, mari kita buka halaman 158. Salawat dan salam astagfirullah semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ilmu juga kelak kita diakui. Oh yo, Kanjeng Nabi gak ragu-ragu mengakui, oh yo kenal. Kenapa? Karena kita berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Halaman 158. Kita akan ulangi sedikit, Bu. Kita sudah sampai bab muamalah. Kalau sebelum-sebelumnya itu kita belajar haji, puasa, sholat, wudhu, mandi wajib. Itu semuanya kaitannya dengan apa? Pribadi diri sendiri. Begitu masuk halaman 158, ini adalah hukum atau ahkam atau bab yang sudah mulai kaitannya dengan apa? Dengan orang lain. Jadi yang kemarin mandi wajib, puasa, sholat, wudhu tuh gimana, tayamum tuh gimana, itu semuanya berkaitan dengan pribadi kita sendiri. Tapi begitu kita belajar tentang hukum jual beli, itu hukumannya sudah dengan, hubungannya sudah dengan orang lain. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, yang tertulis di sini sangat singkat. Ahkamul buyuk, hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli. Ibu suka lihat di internet orang irian. Nah, itu datang dari pedalaman bawa apa? Bawa buah-buahan, bawa hasil kebun, kemudian ditukar dengan apa? Nah, itu namanya barter toh. Nah, tapi itu termasuk jual beli gitu. Jadi walaupun namanya barter, tapi karena ada yang nukar, ada yang ditukar, ada yang mau ditukar, itu pun masuk dalam kategori. Masya Allah, betapa bersyukurnya kita, Bu. Sekarang kita nggak ada tuker-tukeran kayak mereka. Mereka datang dari pedalaman bawa hasil bumi, ditukar sendal, ditukar mie, ditukar kecap. Kayaknya di Wonosobo pun boten nonton nggih. Nggak ada. Maka al-buyu itu jual beli itu pertukaran. At-tabadul, ada yang ditukar, ada yang nukar, ada barang yang ditukar. Di kitab ini tidak disebutkan ada rukun-rukun yang harus dipenuhi ketika kita jual beli. Apa rukun yang pertama? Rukun yang pertama itu adalah akid, yang di dalamnya adalah ada penjual, ada
Lah kan pripun nek mboten wonten penjual ning ora ana sing beli. Ana pembeli ning ora ana. Coba dari sini aja kita sudah bisa belajar tentang keimanan, Bu. Ada yang ditakdirkan menjadi penjual seperti saya. Ada yang Allah jatahkan menjadi pembeli. Coba kalau saya jualan nggak ada yang beli. Coba mereka beli nggak ada yang. Ya Allah, dari syarat yang pertama saja kita sudah belajar keimanan. Makanya Masya Allah, ya memang harus ada yang ditakdirkan jadi pedagang. Harus ada yang ditakdirkan menjadi pembeli. Yang kedua, ada yang dibeli. Saya penjual, saya siap beli. Dodolan apa? Gak tahu. Ya ini gak bisa jual beli. Jual beli itu harus ada apanya? Barangnya. Barang yang dijual. Kemudian rukun jual beli yang ketiga itu adalah harus ada ijab dan qabul. Kalau kita nikah kan qabil tu nikah wa tazwija bimahrin madhkurin halan. Sah itu cetok. Tapi kalau jual beli kan kita sama pedagang enggak. Saya terima barang Anda dengan harga yang sudah kita sepakati, sah nggih? Sah. Kita kadang, Assalamualaikum Bu, beli amplop berapa? 1.000. Udah langsung dikasih, matur nuwun. Nah, maksudnya ada ijab qabul itu terjadi kesepakatan antara pembeli dan kan nggak ada kalimat yang baku. Misalnya di Wonosobo saya mau beli jeruk, sah nggih Bu? Sah, kan nggak ada aturan kayak gitu. Tapi begitu sang pembeli ridho harganya segini, kadang terjadi sedikit tawar. Grepo sementen sudah pernah Ustaz Eva ingatkan bakul sayur 500 ora usah tinyang. Mang Indomaret tahu ngenyang Pak? Boten. Padahal ketika ke Indomaret kita memperkaya seseorang, tapi ketika kita beli bakul sayur Bu, kita tuh sebenarnya membantu mereka memenuhi kebutuhan. Ya kan paling mau buat beli beras, nyekolahkan anaknya, benerin genteng yang bocor. Tapi nggih nek sing duwe Indomaret gendenge bocor. Boten Ibu? Kan enggak. Mikir fakir miskin iya, tapi kan kita tahu yang memiliki bukan. Nah, maka kita terjadi kadang-kadang tawar menawar. Tapi kan kemudian setelah terjadi kesepakatan, gempon kadang-kadang edok-edok lungan dengen jur. Bu, men apa? Men diundang. Mpun lari ki Bu, mpun kula ikhlas. Akhirnya terjadi kesepakatan. Maka tidak dikatakan jual beli kalau tidak ada ketiga unsur tersebut. Satu, penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang dijual. Yang ketiga, ada akad ijab qabul, kesepakatan. Maka sepakat. Sekarang sedikit saja sebelum masuk pada matannya. Sekarang orang yang menjual atau membeli, syaratnya itu ada syaratnya. Anak kecil boleh jual beli nggak? Tidak boleh. Kenapa? Belum tamziz, kadang belum balik, kadang belum tamziz. Dia belum berakal, akalnya belum sempurna. Bisa jadi dia ditipu atau tidak mudeng. Maka bagaimana kalau yang jualan anak kecil supaya dagangannya sah, gimana? Gimana? Didampingi oleh wali. Sekarang di sekolah kita itu ada namanya market day gitu. Itu yang jualan siapa? Sebenarnya enggak boleh karena dia belum apa? Berakal. Maka caranya Bu Guru menentukan harganya. Semua dagangan dijual dengan harga 2.000 misalnya. Mau ling kula 3.000, mbroh 5.000 pokoknya didol 2.000. Terus kalau di sekolah itu sebenarnya jangan bawa uang yang tidak receh. Karena anak-anak nanti harus mengembalikan. Dan anak-anak akalnya belum apa? Belum sempurna. Maka aturannya harusnya lengkap 2. Barangnya ditentukan harganya. Uangnya yang dibawakan orang tua, uangnya pas. Itu saja kadang anak-anak kita pulang uangnya lebih banyak dari yang dijual. Kadang-kadang enggak dapat uang. Lah duitnya padahal karena belum. Nah, maka karena itu nggak ada ijab qabul nggih, tapi insya Allah orang tua sudah sangat ridho karena itu dalam rangka berlatih, belajar menjadi saudagar supaya anak-anak kita
punya mental untuk mencari kehidupan ekonomi sehingga menjadi orang yang mulia, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi kalau menurut rukunnya, syarat orang yang jual beli itu tidak terpenuhi karena yang berjualan akalnya belum sempurna. Kemudian itu tadi berakal tamziz, bisa membedakan. Nah, sebenarnya yang boleh jualan yang udah tamziz, ini barang apik, ini barang ibu kan ngertos. Misalnya apa Bu? KW sama yang ori kan toh. Anak kita tahu enggak? Enggak tahu. Mohon maaf, hari ini yang tren labubu, saya berusaha menjelaskan ke anak-anak labubu itu apa. Anak-anak kita nggak tahu Bu, mau yang labubu KW atau labubu yang sing jarene regane pira? Pancen menung saya Allah. Jarene boneka kayak ana regane kasih jutaan. Jane rupane kayak ngapa ngono ya. Njur janjane nek nggo kuwe njur marai ngapa ngeten. Nah, tapi anak-anak kita kan anak-anak yang tidak bisa dipagari. Kita beli pengertian, ini hanya tren, bukan apa-apa, nggak ada maknanya dan seterusnya. Nenek ibune kakasih tiru kang kono, padahal sudah duduk di majelis pengajian. Nah itu jenenge ibu yang luar biasa. Anu katan duit namu. Terus Bu, seorang penjual dan pembeli itu ada syaratnya. Yang ketiga, kalau penjual atau pembeli ini terkenal sebagai orang yang bangkrut atau sedang uji dengan ekonomi yang, maka dia nggak boleh. Karena kita tahu dia nggak punya kemampuan menjual atau membeli. Artinya apa? Orang yang sudah sangat makruf di kalangan kita jangan. Dia lagi tidak punya kemampuan jual beli. Maka itu tidak memenuhi syarat bagi penjual dan pembeli. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya itu tidak termuat di dalam kitab ini, tetapi sebagai wawasan, maka kita ulangi lagi yang sudah kita pelajari kemarin. Faslun, al-buyu'u thalathatu asya. Jual beli itu ada 3 macam. 1, bai'u ainin musyahadatin, menjual sesuatu yang bisa dilihat. Maka hukumnya, maka di dalam madhab Imam Syafi'i buku ini, kalau nggak lihat barangnya sebenarnya nggak boleh beli. Maka terjadilah pembahasan online, jual beli online. Yang tampak kepada kita hanya apa? Sesuai nggak kadang-kadang dengan yang kita beli. Maka kalau orang yang megang madhab Syafi'i, dia jarang mau online itu. Kenapa? Karena berprinsip yang namanya beli itu harus nopo Bu? Ya kena dimek. Kalau saya sih bukan menggegai ini, tapi saya cenderung nek online nek ora weruh ke ora marem Bu. Saya beli online itu nek buku lah mesti online gitu. Kadang salah judul, sampulnya sama, saya kembalikan, nanti tukar lagi. Tapi kayak kelambi, kayak apa gitu, saya lebih marem nek mau bakule langsung, nopo langsung Mac. Nah, maka beberapa orang yang memegang prinsip jual beli pertama ini, yang namanya jual beli itu harus lihat nopo nih Bu. Maaf, kalau online itu foto itu yang namanya kamera sekarang resolusi berapa Bu? Jangankan barang wong kita nggak cantik aja jadi apa Bu? Nah gitu. Kan kalau mau foto aja, gue HP-nya siapa ta sing paling mahir kan gitu Bu. Nah, maka kan gitu kan. Nah, maka apalagi barang-barang yang ditampilkan di, nah, nanti kita tahu kapan boleh seperti itu. Sebenarnya mungkin ini sudah jelas diterangkan oleh Ustadz Muklis nggih. Sebenarnya boleh kita seperti itu, ada gambarnya. Nah, nanti masuk ke yang kedua. Lihat yang siji barangi kudu ana kena dimek ya weruh gitu. Yang kedua, menjual sesuatu yang telah disifati dalam tanggungan seseorang. Hukumnya juga boleh apabila ditemukan sifat yang telah diuraikan oleh yang memesan. Contoh, Shopee menawarkan kodong dengan spesifikasi, kan ada keterangannya ya, bahan wall face ukuran MXL,
terus apa ya? Jumbo apa? Ada keterangannya. Nah, dikirim. Ternyata setelah dikirim tidak sesuai dengan. Nah, boleh jual beli seperti ini kalau ada khiyar namanya. Pembeli bisa mengembalikan ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan speknya. Contoh, ibu ngirim di grup gambar apa ya? Sing ora didol nang ngene. Apa roti misalnya. Roti ini harus ada speknya itu 5 cm ketebalan, rasa manis. Barang COD-an jebule rotine cilik. Nah, kalau kita ada hak khiyar, loh jenengan mboten sesuai kalih sing difotone. Kalau ada hak khiyar, kita memilih membatalkan atau melanjutkan, maka yang demikian boleh. Lain lagi kalau datang sesuai ya sudah, gitu. Karena yang kedua disifati dulu. Begitu datang sama sifatnya, maka boleh. Kalau begitu datang nggak sama sifatnya dan kita nggak punya hak mengembalikan, itu dilarang. Yang dirugikan siapa? Pembeli. Nah, maka kalau yang difoto misalnya WA iklan apa, itu harus sesuai dengan spesifikasinya. Iklan belut gede-gede, barang didol cilik-cilik, itu nggak sesuai spesifikasi. Dan yang mboten kados sing teng gambar, lah jenenge li gambar. Nah, Bu. Nah, inilah jadi harus ada khiyar. Bu, nanti kalau yang saya jual nggak sesuai dengan speknya, Ibu boleh kok membatalkan jadi beli atau meskipun di dunia ini ada manusia wis sesuai karo speknya tetap. Ya kan di internet itu saya nggak pesan misalnya gitu. Ini warnanya yang difoto hijau kok ini yang datang. Misalnya hijaunya muda padahal yang difoto itu hijau. Ya kan ada wanita-wanita pengeyelan kayak gini kan ada gitu kan. Ya semoga bukan di majelis. Nah, yang ketiga, menjual sesuatu yang tidak ada, nggak bisa dilihat, tidak disifati. Menurut madhab Imam Syafi'i nggak boleh. Gharar karena mengandung apa? Gharar, nggak jelas, Bu. Dodolan apa? Dodolan kelambi. Kayak ngapa bentuknya? Pokoknya mahar. Percaya baik karo nyong no. Yus bayar pira regane 1.000. Ini gharar. Bisa jadi yang datang mahar versi dia. Nah, ini jelas nggak boleh. Nah, meskipun ada beberapa madhab yang membolehkan asalkan punya khiyar tadi. Dia jual kelambi apa? Pokoknya mahar yakin gambarnya endi. Lah wong urungnya ora tengene gambare. Pokoknya nah ketika datang kok sesuai spek, kalau nggak sesuai spek ada madhab yang membolehkan. Tetapi lebih baik yang demikian kita apakan? Kita hindari. Karena di dalamnya ada apa? Ada gharar, ketidakjelasan. Prinsipnya jual beli itu boleh. Sing jenenge wong dodolan niku boleh. Asalkan tidak mengandung hal-hal yang diharamkan. Contoh, ya Allah, itulah dalam hidup kita butuh keberkahan, Bu. Masya Allah, contoh ini ya. Sekarang merek Karika itu berapa, Bu? Ibu tahu yang gula asli sama yang enggak? Enggak kan? Nah, ya itulah. Disitulah letak keberkahan. Punya saya regane larang, ning insya Allah gulane asli. Disitulah letak keberkahan. Misalnya ada pewarna kuning, ada yang tidak memakai pewarna sama sekali dan seterusnya. Maka kita pernah belajar di minggu yang lalu dilarang berjualan masuk pasar orang-orang yang tidak paham agama kan. Umar membuat aturan, Rasulullah membuat aturan karena masya Allah, setiap lini kehidupan kita tuh diatur. Gak cuman sholat tok, berdagang juga ya Allah, bagaimana kita jujur, kita butuh keberkahan, Ibu. Itu yang paling sulit mendapatkan keberkahan. Sekarang banyak penjual itu harga murah obral. Mereka ngobrol laris. Tetapi kata Rasulullah, orang yang berbicara ketika berjualan tidak sesuai dengan apa yang dia jual, dagangannya laris, tetapi yang hilang adalah apanya, Bu? Keberkahannya. Maka kita kan butuh keberkahan. Nah, itu 3 jenis hukum jual beli dalam madhab Imam Syafi'i yang diterangkan di dalam kitab ini. 1, jual beli sing bisa apa? Dilihat, dipegang. Yang kedua,
diterangkan dok ketika datang sesuai dengan keterangan. Sedangkan yang ketiga barangnya orang nana, keterangannya ya orang nana, disitulah ada unsur gharar. Yang kedua tadi boleh asalkan kita punya hak apa tadi? Khiyar, mengembalikan, melanjutkan beli atau membatalkan. Jadi pembeli itu punya hak. Masya Allah. Dan kita sudah bahas kemarin, pedagang yang beradab, pedagang yang berakhlak, pedagang yang jujur, itu kemuliaannya luar biasa. Tayyib. Wa yasihu halaman 159. Wa yasihu dan dibolehkan sah. Bai'un apa? 3. 1. Kullu tahirin. Bolehnya menjual sesuatu yang suci. Bukan barang apa? Haram. Bukan barang najis. Nanti kita bahas. 1. Angger barangnya suci niku oleh didol. Maksudnya barang itu tidak najis, tidak kena babi. Ya Allah subhanallah. Beberapa waktu saya di WA oleh seorang ibu yang putranya sedang ikhtiar untuk memiliki momongan. Qadarullah, beliau mengirim foto, saya boleh menceritakan karena ibu tidak tahu siapa beliau. Pada suntikan yang disuntikkan pada si ibu, calon ibu ini, dalam prosesnya obat yang disuntikkan ini bersentuhan dengan barang yang mengandung babi. Lalu beliau bertanya kepada saya, ini hukumnya gimana Ustazah Eva? Padahal sudah terlanjur disuntikkan. Wallahu ta'ala a'lam. Keharaman babi itu jelas. Kemudian saya jawab, ibu coba pergi ke rumah sakit lain yang obat disuntikannya itu sudah jelas sertifikasinya halal, atau sama sekali tidak bersentuhan dengan zat-zat yang dilarang. Jangan sampai kita menginginkan anak, menurut kita itu kebaikan, tetapi ditempuh dengan jalan yang tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kemarin ngobrol dengan Dokter Anggi yang kagungan rumah di bawah kita ini. Beliau itu kan hamil karena bayi tabung. Terus beliau cerita, Ustazah saya masih punya 4 loh gitu. Ya ayo tak tinggal diadeni besok lah gitu. Terus saya tuh jadi pengen ngobrol beliau waktu itu kesempatannya itu terbatas. Jadi bayi tabung ke prege ngono. Secara fikih itu saya pengen tahu prosesnya dan seterusnya. Ternyata beliau menunggu selama 11 tahun ya. Masya Allah. Saya masih punya 4 loh Ustazah. Ya enggal tadi ada nih lah ngemben ngeten Masya Allah. Karena kemarin kami baru ngaji dengan beberapa dokter. Terus ibu yang boleh dijual beli itu sesuatu yang suci, yang halal. 2. Muntafa'in bih, dan bermanfaat. Dodolan perkara sing, coba kalau pembeli tahu ini. Kalau kita memasukkan zat-zat berbahaya dalam makanan, membahayakan atau memberi manfaat? Membahayakan. Kalau kita menyertakan zat-zat yang dilarang menurut kesehatan, nggak ada manfaatnya, membahayakan. Sebenarnya kalau orang semuanya paham jual beli, nggak ada tuh tipu menipu, Bu. Kalau Islam ditegakkan itu nggak ada tipu menipu. Karena apa? Orang jualan itu tahu ini tidak boleh, ini nggak manfaat. Ini malah bukan memberi manfaat, malah boro-boro memberi manfaat. Malah nopo? Membahayakan. Kalau orang sudah tahu ini, dia nggak akan menggunakan zat-zat nopo. Atau yang cari ini gorengan plastiknya di lebok-lebok. Nah, kemudian yang lah pokoknya menggunakan pengembang, pengawet, apalah, borak lah apa dan kenapa? Sudah paham. Itulah kenapa tegas sekali jangan ke pasar kalau belum tahu ilmu, karena bahayanya luar biasa, Bu. Nah, kemudian yang ketiga, yang boleh dibeli itu mamluk, barangnya kita, barangnya sendiri, yang sudah dimiliki. Lalu bagaimana kalau Ustazah Eva itu sales? Nah, jadi kalau tidak mamluk,
itu boleh kita menjualkan karena kita dianggap sebagai wakil. Contoh, saya nggak bikin roti, tapi di grup saya jualan roti. Jualkan siapa? Jualkan teman, karena saya sudah punya hubungan dengan si pemilik roti. Ya wis jenengan sing ngedolke, berarti jadi apanya? Jadi wakilnya atau wali. Gara anak yatim baru lahir bisa jual beli tanah, rumah misalnya. Maka yang jual beli siapa? Walinya, wilayahnya. Nah, kemudian atau karena amanat. Ibu, saya tinggal di Jakarta, Bu. Saya punya dagangan. Saya nggak mungkin datang ke Wonosobo setiap. Jenengan saya amanati jadi agen. Jenengan saya amanati jadi reseller dengan seterusnya dan seterusnya. Maka sebenarnya prinsip yang dijual itu adalah milik kita. Kalau tidak, maka harus diwakilkan atau diwalikan atau menjadi apa tadi, Bu? Diamanati. Nah, seperti biro umroh, pusatnya di mana? Di mana? Kemudian yang di Wonosobo itu kan namanya kantor Kenapa menjadi boleh padahal itu bukan paketnya dia? Kan sudah mendapatkan amanat, perwakilan, diwakilkan dengan kesepakatan yang lain. Jadi tadi jenis jual beli ada berapa? Boleh menjual barang apa pertama? Yang suci 2, bermanfaat 3, barangnya milik sendiri. Di sini saja keimanan kita itu dipertaruhkan. Bagaimana banyak orang menjual sesuatu yang tidak lagi membawa manfaat, tapi malah membahayakan. Makanya kemarin ada keracunan makanan lah. Ada yang di video itu saos nggih, orang jualan bakso banyune sisane teng mangkok niku nggo ngejar sausnya. Dan kalau orang paham ini nggak mungkin melakukan itu, Bu. Ya, Bu, itu benar. Terus mangkok sing pun didahar kalian pembeli niku banyune dilebokke teng botol nggih nyeweraken apa? Saus misalnya contoh. Nah, gini. Makanya kalau dahar di restoran kirane segane ora entek, Ibu. Diambil apa dulu, Bu? Diambil separuh dulu sehingga kalau sisa pun sisa bersih. Karyawane umpame arep memanfaatkan ke barang napa, Bu? Barang resik. Kira mboten entek ya. Nah, kula malah nang restoran ora tau pesen. Lah anake pira kowe engko turahe? Mana? Jadi ora tak pesen apapun, enggak usah lah. Bunda bagian turai. Kadang malah akeh dewek, Bu. Karena turah. Bener saya, Bu. Masuk restoran apa wae pengen apa ora tahu pesan, Bu. Bagian turahane. Lah niki wis arep 6 turahane. Malah masyaallah. Ora tahu pesan kula. Masyaallah. Nah, sekarang apa yang tidak sah? Nah, wala yasihu bai'un bai'u ainin najasatin. Boten pareng dodolan perkara ingkang najis. Nah, sekarang dan niki kalau mazhab Imam Syafi'i belek niku najis. Ning niku manfaat. Ya, Bu. Ning niku manfaat. Tidak suci tapi manfaat. Ya bukan barang haram. Maksudnya bukan kalau nah ini makanya, Bu, menjadi perdebatan apakah belek lancung itu. Nah, jadi gini, barang yang najis kalau tidak suci endok. Kalau endok kena belek itu di Syafi'iyah endoknya itu napa, Bu? Ada najisnya. Makanya beberapa teman itu pol nganu nih megang sekali. Kalau mau dadar endok, mau bikin roti itu harus apa, Bu? Tapi wonten sing kebablasan kancane kula. Ora tau gelem tuku panganan nang jaba. Karena wedi mbokan bakule roti nalikane mecahi enduke ora. Nah, ini kadang ada orang belajar nggak pakai guru, belajar otodidak, akhirnya dia itu masya Allah setiap hari nguras bak. Nggak mau beli apa-apa karena takut yang jual endoknya tidak kena tai, cocok kena apa, jadi hidupnya penuh dengan ketakutan, takut semua lingkungannya apa, Bu?
Nah, maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, endok itu kan halal. Walaupun di luar lapisannya ada apanya? Belek. Maka kalau kita endoknya nggak najis, cangkangnya luar itu loh. Nah, itu enggak apa-apa jual beli kayak gitu. Nanti habis ngaji ini, wirokno dodolan barang najis, endok liana? Belek. Tapi endok haram enggak? Enggak, kan halal dimakan. Maka caranya nanti najisnya Nah, termasuk nih Bu, CM itu tadi. Dia barang najis menurut beberapa pendapat. Tapi kan itu enggak haram dan membawa manfaat, maka boleh. Tapi kalau jualan CM enggak ada manfaatnya. CM dijual kan karena ada manfaatnya untuk apa? Untuk pupuk. Air kencing kelinci aja diadangi untuk apa? Nah, meskipun ada yang mengatakan setiap kencing atau binatang yang halal dimakan itu hukumnya tidak najis. Tetapi beberapa pendapat belek itu najis. Tapi karena membawa manfaat dan bukan untuk dimakan toh Bu, bukan juga untuk dimasukkan ke rumah kita, tapi digunakan untuk memupuk tanaman, maka yang demikian boleh. Tapi kalau najis yotur haram boleh. Contohnya dodolan apa? Ya segala sesuatu yang berkaitan dengan babi. Saya kemarin pergi dari sebuah tempat Bu. Saya kebarengan dengan truk yang sedang mengangkut babi. Wulu abang-abang ginu lemu. Yang saya unik Bu, saya sebenarnya mau tampilkan gambarnya tapi karena ada platnya kan enggak boleh Bu. Itu truknya itu banyak yang tulisannya itu Bismillah Bu. Gitu Bu. Gitu. Jadi truknya itu tulisannya Bismillah. Neng sing digawa. Ini sekaligus di beberapa daerah. Wallahu ta'ala alam, katanya saya dengar di Wonosobo. Tapi semoga cuman hoax ya. Kan nyong gur nernakna. Nyong ukur ternak njur barange didol, nyong ora milu mangan duite. Nah, lah kita kan bermuamalah, tidak boleh berjualan barang najis ka apa maning sing najis be ora oleh ka apa maning haram. Nah itu, maka Masya Allah itulah kalau orang jual beli paham prinsipnya. Ya, contoh di Indonesia di kabupaten mana kan jualan iwak nopo mawon cal? Iwak ula, iwak tekus, iwak kelelawar, iwak nopo-nopo, bahkan diopor dan seterusnya. Tapi kalau jual daging manusia itu hanya di sinetron ya Bu. No. Bakso daging, kula cok prihatin asline Bu. Masya Allah, Yahya Sinwar itu ditembak oleh tentara atau drone Bu. Drone itu dikendalikan dari mana? Dari jauh apa dari dekat gini Bu? Drone-nya nyari sendiri kemudian nembak. Terakhir kabar terakhir itu 3 hari beliau tidak makan. Artinya ususnya itu, berarti beliau udah diburu, dicari, ketemulah di gedung itu dalam keadaan lemah, hanya melempar apa Bu? Kayu dan seterusnya. Bu, di luar negeri udah secanggih itu. Sinetron kita judulnya masih bakso daging manusia. Ya Allah, kalau aslinya ya Allah. Ibu suka ngerenungin ini enggak sih? Gimana mau maju negara kita ya Allah? Yang lain itu udah drone, pesawat ulang-alik, pertempuran gimana, pesawat itu nggak usah pakai kayak yang ngebom Ismail Haniyah, kan itu pesawat tanpa awak. Lah kita di ril-ril pendek itu memburu hantu. Ya Allah. Kapan majunya Bu? Ayo kita sedih. Jangan sampai kita jadi lah nek dewek niku tesih tontonane kaya niku. Kepiye le ngajeng nyinauni kaya niki Bu? Kepiye negarane arep maju? Awet mbiyen kasing dibahas tentang malah ana pekerjaan mencari hantu. Ya Allah. Sing jenenge setan niku pun diterangke tidak bisa dilihat. Setan nek ngetokke awake dheweke berarti setan kurang
kerjaan. Menungsa apa maning? Luru setan sing menampakkan diri. Wong kurang kerjaan, luru setan kurang. Ya Allah, coba ya. Gimana anak-anak kita? Maka itu memang sengaja umat Islam dibuat bodoh supaya bisa dibodohi. Makanya kita jangan mau bodoh. Kita harus pintar. Astagfirullahaladzim. Wong tahun 2024 kagen kayak kue baik. Ya Allah. Astagfirullah. Terakhir cut Nyadin nggih. Fotonya ternyata berjilbab yang ditampilkan selama ini. Gitu. Kenapa mereka nggak mau memunculkan Islam? Banyak orang alergi dengan Islam. Nggak pengen banget kalau pejuangnya tuh sebenarnya muslimah, pakai jilbab, Islam, seorang ahli agama yang mau ditampilkan hanya dia adalah seorang pahlawan. Maka jangan mau jadi orang bodoh. Nah, kemudian wala mala manfangata fihi. Nah, boten pareng dodolan barang najis, nomor kalih barang sing boten manfaat. Nah sekarang nggak ada yang menjelaskan lebih detail lagi. Nggak manfaat tapi nggak bahaya. Apa contohnya Pak? Ya misalnya menurut dewek atau jangkrik niku manfaat boten sih Bu? Ya bagi yang makan arwana gitu. Bagi yang tidak mempunyai arwana, dodolan jangkrik sih orang nana manfaat. Selama itu barang menurut sebagian orang nggak manfaat toh. Ibu diparingi jangkrik purun 5, tapi nek Mbak Yani paringi jangkrik purun. Berarti nek miturute dewek jangkrike barang napa? Ya orang manfaat, ora bae men urip ya. Ngeten kan? Karena tidak. Tapi kalau beliau ngengu arwarna jangkrik itu jadi napa? Nah, sekalipun barang itu nggak manfaat, kalau nggak bahaya, nggak haram, nggak apa-apa. Gitu. Misalnya kita suka menganggap anak-anak beli mainan itu nggak manfaat, padahal bagi anak-anak mainan itu sangat semang padu dengen. Kalau cok senang nonton wong mlebu Bu, terus anaknya njaluk mainan kasih sing nuangis biongane ora gelem. Saya sekarang setelah banyak baca buku, porolan njaluk apa? Yang penting dirawat ya gitu. Kenapa Bu? Harta karun anak-anak tuh apa Bu? Kalau harta karun ibu apa? Ya coba gini Bu, kalau membelikan mainan anak itu sama dengan kita memberi nafkah kepada anak, itu lebih baik. Maksudnya itu dapat pahala. Karena anak kita jadi apa? Tuku mainan wae malah kasih tengkwar anaknya goleng-goleng nang warung. Saya cok isin. Ya Allah mbok ngono ya ning aja. Ya Allah, paling putranya njaluk mainan regane 2.000. Kemarin baru beli di rumah belum. Ya Allah. Itu sedekah itu 2.000 tuh anak, membahagiakan anak. Kembali ke sini. Menurut ibu nggak bermanfaat, menurut anak-anak manfaat. Sampai ditata di meja belajarnya rinik-rinik koleksi. Menurut Anda tidak bermanfaat. Menurut anak kita selagi yang dibeli bukan barang haram. Asik. Tapi perkara mboten manfaat marai mudarat. Contoh, memang nggak bahaya tapi membangun. Sekarang dijual gambar-gambar poster-poster artis. Niku cara ibu mboten manfaat toh. Tur membahayakan Bu. Ya Allah, embane kanyong ayune kayak gie. Jadi sebenarnya kalau pedagang itu paham Bu, nggak akan ada orang jualan sesuatu yang manfaat, apalah nggak manfaat, tur nggawa mudarat. Kalau zaman dulu saya kecil beli jajan brondong, ada foto artisnya. Ibu menangi atau tidak? Marisa Hakue, terus siapa koleksi kok ngrenduwe loro ijolan karo biyen kayang kono kayak orang idola sing prige gitu. Tapi anak-anak sekarang itu dengan artis Korea tuh bener-bener yang sampai ya Allah Bu, ketemu artis di panggung aja sampai yang gitu, ya Allah. Tapi mirip juga ibu kalau ketemu ustadz ganteng langsung. Ingat kalau ganteng ustadznya Mbak Nitra duduk di mana? Akang, bukan duduk di mana? Pan. Ora oleh sing lenggah teng ngarep sing sinten? Simbah-simbah.
Sing menopause pokoknya sing nang ngarep. Sing mbak-mbak cantik lenggahe teng pundi, Bu? Yang suci, yang manfaat, yang dimiliki. Yang tidak boleh najis tur tidak manfaat. Masya Allah. Najis tur tidak manfaat. Ini sekaligus bahasan ini. Lah nyungkur ngengu babi kok gur ngempani tok. Kok wis ana sing ngedrop, wis ana sing penting nyong ora milu. Ya akan membantu, Bu. Coba kalau di sini nggak ada. Orang mau makan itu kan harus pergi ke luar sana. Tapi kalau di sini ada, orang pengen makan itu jadi apa? Jadi gampang. Nah, ini lain lagi nanti pembahasannya jual beli kucing dan seterusnya itu pembahasan sendiri. Yang intinya dodolan kucing niku mboten tidak boleh. Tidak boleh jual beli kucing. Burung boleh? Burung boleh. Kan dipelihara. Kucing tidak boleh. Bukan, maksudnya memang Rasulullah menaskan kucing itu tidak boleh dijual beli. Kalau burung itu beberapa ulama membahas burung itu kalau di luar itu terancam ditembak. Ketika di rumah kita perlakukan dengan baik. Yang laki-laki juga dipertemukan dengan perempuan. Jangan yang laki-laki mentang-mentang kita punya burung tidak pernah dipertemukan dengan burung yang perempuan dan seterusnya menyiksa. Tetapi kalau kucing kapan-kapan kita bahas hukum jual beli kucing. Ya. Nah, Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Bab selanjutnya pol pendek tentang riba, Bu. Ibu, bahasan tentang riba itu baru muncul tahun 2000 berapaan, Bu? 15, 16 mungkin nggih. 2012, 2013 itu belum begitu in. Kemudian dengan munculnya komunitas-komunitas anti riba itu semakin kajian tentang riba itu menjadi kajian yang sangat diminati. Ibu, saya bukan pakarnya. Kalau di Wonosobo yang berbicara riba itu lebih baik Ustadz Muklis dan seterusnya. Ustadz Eva mencoba mengangkat perkara-perkara yang selama ini kita nggak terfikirkan. Contoh ketika kita bicara riba. Riba itu secara umum itu semua transaksi yang diharamkan di dalam agama. Nah, kalau riba dimaknai secara khusus angger ono tambahan kan gitu yang kita pahami. Sehingga kadang-kadang kita melihat riba itu fokusnya hanya bank tok. Gitu. Hanya di mana? Padahal ada hadis pintu riba ada berapa? 72 sampai 73. Sudah pernah ada ustadz yang menerangkan 1 sampai 73? Karena nggak ada detailnya, Bu. Bilangan 73 itu untuk menunjukkan perkara yang banyak. Kalau dibawa ke makna riba secara umum tadi semua transaksi jual beli yang diharamkan. Kok jumlahnya 73? Itu tandanya kita kon ngati-hati, Bu. Artinya dalam proses jual beli atau hutang piutang disuruh apa? Karena Rasulullah nggak jelasin 73 itu apa? Itu litaksir untuk menunjukkan bahwa riba itu bentuknya banyak. Sehingga apa? Jangan sampai ketika kita belajar riba kita tuh mau menyingkirkan satu sisi dari orang, menganggap orang itu tuh maaf dia masih bergumul dengan padahal masih banyak pintu yang lain karena kita tidak tahu ilmunya. Padahal Rasulullah mengatakan banyak sehingga kita tidak menganggap itu barang yang salah. Inilah pentingnya ilmu. Seperti kalau orang beramal satu seperti biji yang tumbuh jadi 7 tangkai. Setiap satu tumbuh berapa? 100. Apa ya mung ganjarane niku mung 100 atau jadi 700? Sebenarnya tidak. Tapi untuk menunjukkan banyaknya pahala yang dijanjikan Allah ketika kita mau kalau yang dijanjikan banyak berarti mestinya kita itu semangat bersedekah, oh Bu? Luar biasa. Sekarang kebalikannya. Rasulullah mengabarkan pintu riba itu 73.
Belum disebutkan, dirinci apa-apa. Yang kita tahu kan jenis riba itu ada 4. Ya, Bu. Nah, maka apa, Bu? Berarti nek ono larangan. Kita tuh tahu nih di wilayah ini ada 73 ranjau. Dan tentara tidak mengatakan di mana letak ranjau itu. Maka yang paling tepat sikap kita adalah apa? Hati-hati. Jadi kita belajar riba itu, Ibu, bukan untuk menghakimi orang lain. Tapi ayo kita belajar riba untuk membuat kita berhati-hati di dalam bermuamalah, utamanya dalam hutang piutang dan jual beli. Taib. Masya Allah. Karena riba itu ada dalam dain, ada di dalam jual beli. Riba itu bukan. Jadi kita ini otak kita tersetting hari ini. Riba mesti Mayu ini langsung mengdi, langsung ke bank. Padahal selain itu jumlahnya berapa tadi? Litaksir. Nah, sekarang faslun warriba haramun. Kalau tadi perdagangan diapakan? Diperbolehkan. Kalau riba dilarang. Nah, ini sebelum kita membaca matannya, kita baca matan yang pertama. Warriba haramun. Lalu dalam kitab takrib ini penulis ingin menunjukkan kepada kita barang-barang ribawi. Barang-barang yang bisa kalau kita transaksinya salah, cara jual belinya salah, menjadi pintu kita jatuh pada riba. Tapi walaupun ini disebutkan, kalau cara transaksi kita benar, belinya juga dengan cara yang benar, maka kita tidak jatuh pada satu dosa bernama riba. Wa innama, riba hukumnya adalah haram. Dan riba terdapat pada dalam buku ini emas, perak. Jadi yang punya nilai tukar selain emas perak apa berarti? Duit. Nah, emas dan perak dan beberapa makanan. Kepikiran nggak riba ada di makanan? Enggak toh. Karena kita selama ini mikirnya riba itu langsung lari kemana? Jadi makanan itu juga unsur yang mengandung ribawi. Ketika apa? Ketika transaksi kita, cara jual beli kita itu salah. Contoh kecil, Ibu. Jual beli ijon. Nyong pantuku petene Rika. Ket egen apa? Pendel. Oleh nek langsung dipet dina kowe. Berarti dodolan apa? Pete itu masih banyak dipraktekkan. Apakah kita pikir itu bukan riba? Itu riba. Karena riba secara luas dimaknai segala transaksi yang diharamkan. Maka ini loh, supaya kita tuh Masya Allah belajar itu untuk kita itu berhati-hati. Contoh, saya nanam beras organik. Ibu punya beras non organik. Saya tukar beras dengan beras. Boleh nggak? Yang satu organik, yang satu nggak organik, Bu? Nggak boleh kan? Caranya berasnya organik harus diapain? Dijual dulu jadi uang, baru saya beli yang non organik atau kepikiran nggak kita, Bu? Selama ini kan kita mikirnya riba itu teman-teman kita yang berada di mana? Di bank. Sehingga apa? Gayanya kita sekarang belajar itu langsung mau nopo? Menghakimi, ngejudge, menyalahkan dan seterusnya. Dan ini makanan utamanya makanan yang disimpannya itu awet. Beras, kurma, gula, tepung, gandum dan seterusnya. Nah, kemudian sekarang kita mengenal secara umum mawon, tipis mawon jenis-jenis riba. Kan nggak ada nih. Dulu kita mungkin dengar riba itu pertama kali. Sekarang kita dengar kalimat riba itu sudah dengar berapa kali, Bu? Walah, sudah berkali-kali. Kajian yang Ibu ikuti pun berkali-kali. Apa riba yang paling terkenal, Ibu? Satu namanya apa?
riba fadl. Contohnya nopo? Saya bawa emas beli tahun 2012. Pergi ke toko emas mau saya tukar dengan emas keluaran 2024. Ning carane saya, Mas aku duwe 10 gram. Langsung aku tak njukuk masen jenengan ya. Meskipun sekarang nilainya mungkin jadi 15 gram atau berapa. Itu riba fadl, nggak boleh. Supaya boleh gimana caranya? Dijual dulu, jadi duit, gitu. Buat beli yang baru. Praktek itu kan masih banyak kita lakukan. Maka penjual emas harus tahu ini. Kalau penjual emas tahu, Bu, supaya kita tidak. Sekarang pertanyaan, kita selama ini di otak kita, satu, riba larinya langsung apa? Dua, riba itu selalu kita di otak kita tuh merugikan. Buatan rugi kula kados nembe, Bu. Kula toko emas, nggawa emas 10 gram, tak ijoli emas sing saiki. Kula mboten rugi. Bakule emas rugi mboten? Enggak ada yang dirugikan. Lah kan nek riba kan merugikan. Kita loh di sini. Riba itu merugikan. Contohnya karena kita apa? Utang 10 juta nyar utange. Karena di sini kita riba itu enggak mesti merugikan, Bu. Lah kayak tadi itu siapa yang dirugikan? Aku yo seneng wong ganti mas model anyar, bakule yo seneng entuk bati seko. Siapa yang dirugikan? Tapi kata Allah itu nggak boleh. Ini titik ini yang harus kita pahami. Nggak mesti kita bicara riba itu bicara kerugian. Tapi ketika Allah melarang, ya udah nggak boleh gitu. Grepa lu ngurana sing dirugekna Kak. Memang nggak ada yang rugi, malah bakul masih kesenengan. Sing adol ya senang lonjor emas terbaru Kak Bu. Ya, kan Bu, yang zaman biyen kan modelnya ke rantai-rantai. Nek iki sih sing Masya Allah nih. Gak ada yang dirugikan. Tapi kata Allah itu nggak boleh. Karena itu masuk dalam riba yang disebut dengan riba fadl. Nggak boleh. Gitu. Maka caranya dengan tadi, gitu Bu. Nah, kayak tadi beras. Beras itu kan bukan uang, makanan. Apa ya kepikiran? Neng apa? Yo ijolan. Beras organik karo beras iki sing arep ijolan rido wong gur kancane Mbak Dea. Mbak Dea punya beras organik. Oh, usah Eva yo nyontok nyicipi ta. Besok tak bawain. Ya wis Mbak Dea wong Bunda enggak punya beras yang organik, Mbak Dea tak ijoli beras yang ora organik ya. Rido enggak kita? Masa Mbak Dea kon tukeran karo Mbak Eva ra gelem walaupun kepeksa isen karo ustazah misalnya gitu kan. Rido enggak kita? Rido. Berasnya ya podo beras diliwat bedone siji organik karo, tapi cara transaksi kita itu salah. Mestinya Mbak Dea jual dulu, saya beli dan atau sebaliknya. Nggak ada yang dirugikan kan sekilas. Nyong ikhlas Kak gitu misalnya. Kan nggak ada yang dirugikan. Tapi kalau Allah bilang diharamkan, nggih, diharamkan. Contoh pakaian. Kalau Allah bilang enggak, ya enggak. Napa toh Mbak Eva kok di sini pono onta tuh enggak boleh? Kenapa toh enggak boleh? Loh, orang beriman itu enggak tanya kenapa. Kalau Allah bilang enggak boleh ya apa? Enggak sampai nawa atau nah. Jadi riba itu kadang-kadang tidak merugikan. Maksudnya dalam konteks yang tadi tukar jual beli emas enggak ada unsur yang dirugikan, Bu. Tapi Islam napa, Bu? Melarang, mboten pareng. Ora oleh. Niku riba yang pertama riba napa? Nah, yang kedua riba iyad. Nah, contoh ngaten niki. Kula teko teng toko emas. Mas, nyong arep tuku emas 50 gram. Wih. Neng nyong urung duwe duit. Engko tak bayar engko ya. Nek ora ya minggu ngarep. Misalnya saya sudah terpercaya dengan bakul emas itu. Bakul emas seneng mboten ditukoni 50 gram. Sing tuku ya seneng ora? Tur pol ngandeleli walah nyong saking percayane ngerti umahe, ngerti nek duwite jenengan pola kae. Duwite pola kae, duwite lanang we pola kae apa maning duit wadon. Saya baru tahu ada duit lanang, ada duit wadon gitu, Bu. Baru tahu saya, Mas Allah. Karena duit lanang, ada duit. Ini mesti ibu-ibu perhitungan ini. Ki kan duit wadon ora kena nggo. Nah, sing nggo tuku ki duit ibu itu enggak boleh.
Karena kalau kita transaksi dengan sesuatu yang sama, kan uang emas itu kan setara, Bu. Itu harus yadan biadin. Harus kontan, tunai. Nek tuku emas nggih duwite nyah. Kontan emasnya napa? Nek bakule emas ana kawan dengan emasnya. Duwite ngesok. Itu ora oleh. Sinten sing dirugikan kaya niku? Siapa yang dirugikan? Wong bakul emasnya misalnya kanca akrabe kula. Nomor pin ATM ngerti misalnya. Siapa yang dirugikan? Dia dapat batik karena saya beli. Saya ya entuk emas, wong nyong ora nggo duit, engko tak bayar engko. Apa yang dirugikan? Tapi kata Islam yang demikian nggak boleh. Kalau nggak boleh, mungkin hari ini kita belum tahu hikmahnya. Pasti ada. Allah itu mau nguji kita taat apa tidak. Ini lain dengan yang tak tuku klambine jenengan yo. Duit karo klambi. Tak bayar ngesok wong nyong siki ora ngawa. Ini masalahnya emas dengan uang itu sama-sama punya nilai tukar begitu. Jadi harus kontan, duitnya ya tak tampani, emasnya ya tak tampani. Masya Allah. Ya transfer di tempat itu juga ke kontan. Nah, sini di tempat itu juga kan. Ibu kalau beli tanah apa dikasih tanahnya? Saya beli tanah dengan harga 100 juta. Napa tanahnya digotong? Neng jenengan diparingin apa? Sertifikat. Nah, maka misalnya uangnya saya bayar pakai cek gitu. Niki duite itu kan sebenarnya kontan tapi wujudnya cek lain. Pokoknya kudu kontan serah terima di mase di duite dapat barang kontan pulang. Berbeda dengan komoditas yang lain. Karena komoditas yang lain bukan termasuk barang apa tadi? Ribawi. Tadi barang ribawi apa? Emas, perak, bahan makanan. Yang ketika di dalam transaksi itu kita menggunakan transaksi yang dilarang di dalam Islam. Itu riba ya. Kemudian yang ketiga riba nasi'ah. Sama. Contohnya gini. Ini hampir mirip dengan tadi. Kalau tadi yadan bi yadin. Kalau ini gini. Saya datang ke toko emas, saya beli emas. Mau tak bayar bar maghrib ya gitu. Gue tak bayar perbedaannya sedikit gitu. Ada rentan waktunya hampir mirip dengan yang tadi. Yang demikian mungkin nggak boleh. Pokoknya tuku emas urusannya karo duit, urusannya karo tukar mata uang, transfer, beli dolar, tukar dolar itu harus apa? Nah, contoh gini. Ini termasuk riba atau tidak nih? Saya kerja di Amerika. Saya mau kirim uang dolar buat anak saya. Saya kan pergi ke bank. Dolarnya itu nanti sampai ke anak saya dolar apa rupiah? Rupiah. Nah di bank sana kan ketika kita membayar kan kita dikasih bukti. Uang Anda akan tertransfer kepada anak Anda senilai sekian. Dan bank itu punya cadangan uang rupiah itu. Gitu. Maka ini bukan termasuk riba. Kenapa? Karena sudah kontan tadi loh. Saya nyerahkan 10 dolar. Saya dikasih bukti 10 dolar itu tekan Indonesia jadi 1.000. Ini sudah ya dan biadin kontan. Yang ditunda bukan akadnya, tapi yang ditunda proses pengirimannya karena adoh kang Amerika tekan Indonesia itu. Lain dengan tadi. Karena nggak ada akad. Endi sing serah terima nih. Nah, walaupun kita tidak menerima rupiah tapi kita diberi. Nah, wallahu taala alam, kebanyakan ulama mengatakan ini tidak termasuk riba karena sudah ada akadnya. Meskipun beberapa itu harus takon, lah bang kagungan rupiah napa mboten gitu. Kudu takon. Sebab syaratnya bank itu harus punya cadangan rupiah sehingga akadnya kontan. Gini. Kalau bank tidak punya cadangan rupiah, berarti bank itu ngapusi saya, cuman ngasih apa tok? Surat, lalu dia nanti pinjam-pinjam kemana-mana. Nah makanya ada ulama yang mengatakan kudu takon, bank punya cadangan rupiah kan gitu. Sehingga yang kita terima ini bukan hanya kertas, tapi karena bank benar-benar punya cadangan rupiah untuk mengganti nilai uang dolar yang kita bayarkan. Nah itu. Kemudian yang paling populer di Indonesia adalah riba yang keempat atau riba qard yang ada di dalam pinjam
meminjam. Utang 10 juta ling balekna 16 juta. Disitulah ada ziyadah, disitulah kita tahu kezoliman, disitulah kita tahu ada kerugian, disitulah ada pihak yang dizolimi dan seterusnya. Sekarang caranya gimana, Bu? Ustazah, nyatanya bank syariah belum tentu dukung yang syariah walaupun belum sepenuhnya syariah. Kalau yang sudah berlabel syariah ini kita dukung, yang lain nanti mengikuti begitu. Dan Ibu, Masya Allah, hari ini banyak saudara-saudara kita yang kerja di bank menangis karena pengen apa, Bu? Tapi belum punya kemampuan. Maka kita belajar riba bukan untuk begini-begini, Bu. Bukan untuk begini-begini. Teman saya itu sampai hari ini ada yang belum mau tindak haji dan umroh. Kenapa? Karena dia berprinsip uang haji umroh dia itu dibayarkan lewat bank. Dia nggak mau. Nih, Bu. Jujur saya bingung keprigel pen haji. Uang memang haji sedang dikelola oleh pemerintah. Oh mungkin pengen yang dan seterusnya. Jadi sekali lagi kita belajar ilmu apapun bukan untuk menghakimi orang. Doakan, minimal beliau sudah takut, minimal sudah gelisah, minimal sudah punya niat, minimal sudah punya keinginan, sudah mau mendengar. Ada yang ada yang sama sekali tidak mau mendengar, ada yang mendengar kemudian takut belum mampu, ada yang mendengar diberi kekuatan Allah langsung hijrah, ada. Semua orang itu berproses, insya Allah prosesnya menuju kebaikan. Jadi kita belajar ini nun saya bukan untuk nopo. Jangan mendat. Apa maning enyong wis ngerti rasane, wis tahu riba, wis tahu utang, wis tahu montore munine wis tahu, Bu. Maka bagaimana mau menghina orang? Wong dulu saya jatuh dalam kubangan yang jadi mobil saya bunyinya bukan bem bem tapi bunyinya di starter didit. Sampai suatu hari Allah memberikan ilmu lewat gerakan, salah satu gerakan anti riba, sehingga Masya Allah berkenan mobil saya bunyinya sekarang bem bem, bukan apa, Bu? Bukan didit. Masya Allah itu, Bu. Ini kita belum bicara jual beli kredit gitu. Jadi zaman dulu kan Rasulullah juga udah ada bayar nggak kontan itu boleh kan, asalkan ketika terlambat bayar tidak terkena penalti. Kenapa sih mereka bank itu nggak mau menggunakan istilah itu? Ya lagi-lagi karena mereka nggak mau menggunakan istilah syariat, karena anti dengan Islam. Jadi kita ada 4 tadi toh, yang paling kita fokuskan selama ini riba yang ada di mana? Yang jenis keempat tadi, yang langsung judulnya itu ziyadah, ada tambahan. Anggerono tambahan niku. Sementara yang tadi kita datang ke toko emas dengan santainya, Assalamualaikum napa Bu, ajeng ijal emas. Es bali ya karo gawa emas karo guyu. Kita merasa itu baik? No, sama dengan yang keempat. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau misal itu beli emas transfer terus kan kalau diantar nanti gitu tetap nggak boleh, harus adwar. Sebaiknya yadan biadin, karena kalimat itu yadan biadin, tangan dengan tangan. Sekarang model nggih nyun sewu beli emas dengan kredit nggih. Jadi kita beli emas dibayarna kredit. Sekarang lagi ngetren banget. Oke, pokoknya nek tayeng tuku beli, nek dereng tuku sabar. Masyaallah. Gomon sih, Bu. Nek mpun duwe duit tumbaso, nek dereng duwe duit sabar. Nganti duwite ganep kena nggo pun ngoten niku lho, gampang lho. Nek urung tayeng sabar. Kebanyakan orang sekarang tidak sabar. Gitu. Wong kon dadi bu sabar, Kak. Halaman 160. Wa inna ma yakunu fid dhahabi wal fiddati wal mat'umati, yang tadi. Tidak diperbolehkan menjual emas yang dibeli dengan emas. Wala yajuzu bai'u dhahab bidzahab, perak dengan perak, illa mutamathilan nakdan, kecuali jumlahe podo dibayar kontan ya dan
yaden. Emas karo perak ya oleh. Misalnya yadan biyaden. Nggih Pak, emas karo emas ya oleh ning carane kaya wau niku. Mboten terus kula dodolan emas dengan emas. Kecuali mutamasilan jumlahe padha, kemudian nakdan dengan kontan dibayar yadan bi yaden. Wala bai'u mabta'ahu hatta yakbidahu wala bai'ul lahmi bil hayawan. Tidak sah menjual barang. Mana kata-kata hutang? Kita lagi bahas riba toh. Tapi yang dibahas apa? Jual beli. Karena riba itu ada di dalam hutang dan jual beli. Selama ini otak kita selalu riba ada di hutang, padahal dijual beli juga banyak. Tidak sah menjual barang yang telah dibeli sebelum barang tersebut diterima tadi, karena tidak apa? Tidak yadan biadin gitu. Tidak sah menjual daging dibeli dengan hewan. Kula duwe wedhus, ibu bakul daging, jenengan tak nahi wedhus, nyong nahi dagingnya, enggak boleh. Meskipun bakul hewan tahu jenengan kewane sing digawa daginge nek ditimbang padha karo daging sing arep tak, kata Islam nggak boleh. Kan kalau bakul sapi tahu diukur pahanya, engko metune dagingnya semene, diukur perutnya. Makanya kalau kurban itu, kalau mau beli hewan kurban kan diukur di dada depan, lingkar bokong dan seterusnya. Jadi kewan ki nek disembelih dagingnya semene. Lah kan kita bukan bakul daging, jadi mboten tahu. Tapi kalau ahli penjual daging sapi potong tahu, wedhus kuwe nek disembelih dagingnya metu semene. Timbang jenengan nyembelih dewek, kene kue kewane gonyong jenengan tak nei, nggak boleh. Siapa yang dirugikan? Ya nggak ada, kan nggak bicara kerugian. Tapi kata Allah yang begitu nggak boleh. Wa yajuzu bai'udz dzahabi bil fiddah mutafadilan nakdan. Boleh jual beli emas dibeli dengan perak dengan adanya selisih tapi kontan. Saya bawa emas 1 gram dengan perak 1 gram kan nggak sama. Boleh nggak jual beli? Boleh. Tapi semuanya dikurskan dengan harga, kemudian kita bayar secara kontan, ya dan biadin, nakdan dan seterusnya langsung. Nah terakhir halaman 162. Wa kadzalikal mat'umat, dan juga beberapa makanan la yajuzu bai'ul jinsi minha bimithli. Tidak diperbolehkan, halaman 162. Tidak diperbolehkan menjual satu jenis dari beberapa makanan dengan sejenisnya kecuali sama timbangannya dan kontan. Gitu. Wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairi mutafadilan nakdan. Diperbolehkan menjual satu jenis dari beberapa makanan dengan jenis yang lain dengan adanya selisih timbangan dan kontan. Tidak diperbolehkan menjual barang yang samar tidak jelas. Sekarang gini, yang tadi begini. Sekarang ada barang yang sama dan tidak sama. Sekarang kalau barangnya sama, prinsipnya supaya tidak riba. 1, nek segram yo karo segram. 2, syaratnya tunai. 3, kemudian diterima tangan dengan tangan. Itu kalau barangnya sejenis. Emas karo emas. Tadi tukar uang ke bank, duit dolar dengan rupiah. Sekarang kalau barangnya nggak sama, emas ditukar perak, maka supaya tidak jatuh dalam riba, itu 1 harus tunai. Gitu. Langsung diterima ya dan biadin, nggak harus sama. Wong jenisnya apa tadi? Beda. Misalnya Arab adol, ternyata perak itu harganya murah sekali ya. Waktu Palestina itu ada yang memasukkan uang perak, saya tukar di pasar itu, bro berarti pira 40.000 bu. Masya Allah itu gitu. Jadi boleh nggak setara, kan itu dua-duanya sama-sama punya nilai tikar. Tapi nggak setara, boleh asalkan ya dan biadin dibayarnya dengan apa? Dengan tunai. Jadi iya dikonversikan tadi. Makanya tunai itu tadi kan nggak boleh. Tadi maksudnya sama itu bukan saya berarti boleh menjual emas asalkan segram dapat
Sekarang bukan. Barangnya sama, emas karo emas. Ya dan biadin ditambah nggo tangan, dibayar tunai. Maksudnya saya kurskan dulu, kemudian setelah itu saya belikan dengan emas yang baru. Itu kan dalam konteks emas dan emas barangnya apa? Sama. Kalau perak boleh, barangnya nggak sama. Perak sijine emas, sijine beras organik, sijine beras non organik. Caranya gimana supaya tidak riba? Ya boleh ya nakdan binakdi, tunai, tangan dengan tangan, kemudian masing-masing dikurskan. Nah ini kemudian yang terakhir yang tadi halaman 162, wala yajuzu bai'ul gharar, tidak boleh menjual dengan cara yang samar, tidak jelas. Contohnya nyong bantuku lemah, neng brike carane kon jenengan ngelempar watu, regane pira 100 juta, nek jenengan tayang ngelempar so abane ya kowe hakin jenengan gitu. Itu aneh kan Bu? Kenapa ada hukum ini? Pasti ada yang praktek Bu. Nyong jenengan bantuku apa? Bantuku lemah nyong, wis pokoknya bayar 100 juta. Pokoknya jenengan balang tombak. Angger tombaknya atoh, kue ya rezekine jenengan. Lah kalau pas beli tangannya kesleo, ketika ngelempar tombak ada angin besar terus nancep di depannya. Nah segala sesuatu yang tidak jelas itu pasti merugikan. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, telah jelas dan kami di Garung sedang bahas ayat-ayat perumpamaan. Nanti kalau hatam kitab itu kita bahas tentang hadis-hadis perumpamaan. Salah satu perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran, orang yang bergelut dengan riba kelak akan dibangkitkan seperti berdirinya orang gila atau kerasukan setan. Jadi perumpamaan berdirinya orang yang bermuamalah dengan riba besok di akhirat seperti berdirinya orang gila atau kesetanan. Maka para ulama tafsir membahas salah satunya orang yang bermuamalah dengan riba besok akan dibangkitkan dalam keadaan tercekek. Kenapa? Karena salah satunya dia di dunia mencekek orang lain. Orang kalau sudah dicekek itu gerakannya normal atau kelabakan Bu? Itulah kenapa diungkapkan seperti berdirinya orang mabuk, seperti berdirinya orang terkena penyakit ayan. Apakah orang terkena penyakit ayan bisa meleh nyong tak kumat nang omah wae lah? Gak bisa kan? Nah, maka dia akan kumat dimanapun tanpa mempedulikan apapun. Kenapa? Karena banyak pelaku perdagangan, pelaku pinjam meminjam tidak memperhatikan kaidah dalam jual beli dan pinjam meminjam, maka dia pun besok akan dibangkitkan Allah dalam keadaan dia nggak tahu suasana, tidak mau memperhatikan apapun. Fal'iyadzubillah. Apa Bu? Yang masih punya tanggungan, selama di hati punya kekuatan niat untuk melunasi, kita sudah kaji kemarin. Siapa yang akan bantu melunasi? Tapi begitu kita minjam kok niat lah kader sing dicilihi wong sugih lah ora semang, di situ kita akan dibangkitkan dalam keadaan yang buruk. Maka siapapun yang punya tanggungan, semoga Allah segera memberikan kelunasan. Masya Allah. Siapapun yang salah, ini kan kita baru tahu sedikit. Kita tuh nggak tahu loh, kita ini tiap hari jual belinya itu ada unsur ribanya atau tidak. Karena tadi jumlahnya apa? Banyak. Maka jangan sampai kita belajar riba itu untuk menghakimi karena kita nggak tahu. Kita kan baru tahu ilmu riba baru seberapa tuh Bu? Halah, belum tentu yang kita lakukan itu benar dalam jual beli dan dalam hutang piutang itu tadi. Contoh misalnya gini, ibu mau beli uang anyar, biar nggak riba gimana caranya? Gini nih, kita tukar ke bank ngasih sama orang yang kita suruh, itu nggak riba karena kita bayar jasa dia, sudah ngocek, sudah apalagi sudah nyuruh, dia sudah antri. Sama seperti ibu pakai titik-titik link, itu kan kalau transfer 1 juta biayanya berapa?
1.500.000 atau 1.200.000 itu riba enggak? Enggak, karena uangnya tuh juta yang diterima di sana berapa? Ya, kenapa ada 2.500? Karena biaya administrasi. Jadi jangan ora kena nggo kue gitu. Jadi kita tuh kadang belajar buru-buru baru tahu terus kabeh. Ora oleh. Semua yang berkaitan dengan itu dosane pol, dan yang sering diangkat itu Bu, lebih buruk daripada menzinai ibunya. Padahal itu hadisnya panjang. Nanti ada Bu, ada yang lebih jelek lagi apa Bu? Menodai kehormatan sesama muslim, ngelek-elek, merendahkan, itu dosane pol gede nih. Tetapi itu, jadi bukan kita belajar ini untuk menghakimi orang lain, supaya kita lebih berhati-hati. Jangan-jangan kita memang tidak di sana kerjanya, kita juga tidak punya hutang, mobilnya juga bunyinya udah apa tadi? Brum gitu. Tapi ternyata di dalam muamalah kita masih banyak mengandung unsur riba. Neng wong siki nek kon sinau karo Ustaz Muklis langsung nopo? Wedi mergane kabeh njur ora oleh. Makanya kajian muamalah yang datang berapa Mbak Yani? Sedikit. Senangnya kalau kajian yang karena itu Masya Allah. Jadi dewek niku asline senenge nek ngaji sing enteng, sing abot-abot. Mulane buku niki mandan abot Bu. Makanya lah nggak asik lah belajarnya gitu. Karena dewek tuh nafsune pingin nek sinau sing enteng, sing abot-abot. Ajamane kasing medeni. Barang sinau karo Ustaz Muklis kiye ora oleh. Kiye ora oleh. Kiye nyong ora pan ngaji bae lah. Sisan orang ngerti nah itu. Padahal kita butuh untuk tahu. Wallahu taala alam bisawab. Kita berjumpa lagi insyaallah pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf Selasa lalu beliau di Jakarta. Kita libur. Selasa hari ini bisa. Selasa berikutnya ada halangan apa ya? Yang Masya Allah kadang anak sakit, karena tolong saya nyuwun kefahaman. Karena saya anaknya cilik-cilik, nek flu setunggal, flu kabeh Bu. Kalau ke dokter ya bertiga begitu. Dan saya perempuan. Surga kita di mana Bu? Di rumah. Saya keluar itu ibaratnya tambahan utawi sampingan. Sebab surganya kita itu ada di rumah. Maka jangan sampai kita semangat belajar seperti ini Senin, Selasa sampai Kamis, tapi sampai dalam kali bojo mboten api. Maka semoga ada manfaatnya kita membahas riba dari sisi yang lain, supaya kita tidak menjadi orang yang senang menghakimi. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.